Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini di tanggal 7 Juni 2024 yang bertepatan dengan tanggal berapa bulan Dzulhijjahnya ya. Nah, ini hari ini memang ada dua pendapat ya. Jadi hari ini di Arab Saudi sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi ada banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan, sudah bisa dimulai pada hari ini ya, kalau kita mengikuti apa yang terjadi di Arab Saudi. Namun untuk di Indonesia, Kementerian Agama sendiri baru akan melakukan musyawarah pada hari ini ya, hari Jumat ya. Dan kalau kita melihat dari pemberitaan banyak media di Indonesia, baik di Muhammadiyah ya, yang konsisten menggunakan hisab, sudah menentukan bahwa 1 Dzulhijjah itu jatuhnya besok ya, di hari Sabtu ya. Dan banyak yang melihat kemungkinannya kita akan sama, dalam artian pemerintah, NU dan Muhammadiyah itu sepertinya untuk tahun ini sepakat menentukan 1 Dzulhijjah itu pada besok ya, pada tanggal 8 Juni ya. Nah, jadi untuk saudara-saudaraku yang mungkin mengikuti kalendernya Arab Saudi itu ya, hari ini bagi Anda yang ingin melakukan sunnah Rasul di seputar 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah sudah bisa dimulai ya. Saya sendiri agak kurang care ya, jadi baru lihat semalam ya, karena dapat share-sharean bahwa tanggal 1 Dzulhijjah itu hari Sabtu. Jadi rencananya hari ini mau bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih untuk menyambut Dzulhijjah gitu ya. Dan salah satu yang disunahkan di bulan Dzulhijjah adalah melakukan puasa sunnah ya, mulai tanggal 1. Jadi kalau dengan mengikuti kalender yang ada di Indonesia hari ini, hari Sabtu, tanggal 1-nya di hari Sabtu besok gitu ya. Tetapi ada sebagian yang mengatakan gitu ya, karena nanti kaitannya dengan puasa Arafah itu ya, ketika jamaah haji kita sedang berkumpul di Arafah gitu ya, sehingga yang menjadi patokan untuk bulan haji itu ya berkumpulnya di Arafah tadi. Sehingga ada yang mengatakan ya hari ini sudah tanggal 1 ya. Jadi kalau
kita meyakini bahwa hari ini tanggal 1, ya maka salah satu sunnah Rasul adalah larangan untuk memotong kuku dan mencukur rambut bagi yang berkurban sudah mulai berlaku hari ini ya. Tetapi kalau kita meyakininya besok, ya hari ini masih kita bisa melakukan bersih-bersih kan gitu ya, termasuk untuk menyambut puasa. Dan hari ini juga kalau mau sudah mau puasa dipersilahkan ya untuk puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nah, memang nanti yang akan sering jadi rame adalah pada tanggal 9 Zulhijjah ya, karena di kita tanggal 9 Zulhijjah itu pada hari Ahad ya, dan hari rayanya hari Senin ya, sementara di Arab Saudi tanggal 9 Zulhijjah dia ada di hari Sabtu dan hari rayanya hari Ahad. Nah, inilah yang nanti kadang-kadang menjadi ada perbedaan gitu ya. Baik, pada hari ini sebenarnya yang akan kita sampaikan adalah tentang hikmah ya, larangan memotong kuku dan mencukur rambut bagi yang berkurban ya. Jadi ibadah kurban ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah saat Idul Adha. Mereka yang berkurban karena mengharap ridhonya, maka akan diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Dari Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis Hasan, riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Berkurban hanya bisa dilaksanakan setahun sekali, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oleh karena itu ibadah ini sangat istimewa. Seluruh umat Islam di seluruh dunia yang memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban akan berkorban sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial. Di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tentu dalam berkorban banyak sunnah-sunnahnya ya. Salah satunya dalam rangkaian itu adalah mencukur rambut dan memotong kuku ya, atau larangan mencukur rambut dan memotong kuku sejak tanggal 1 Zulhijjah. Jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Tentu saja kalau ada rambut yang tidak dipotong tapi jatuh sendiri, ya itu tidak masalah gitu ya. Nah, lantas banyak orang kemudian menanyakan apa sih sebenarnya hikmah di balik larangan memotong kuku dan mencukur rambut bagi mereka yang berkorban. Seperti yang dilansir dari laman muslim.or.id ya, .or dan .id, menurut penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menurutnya ada beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama ya, hikmah dari mencukur rambut adalah karena apa yang disampaikan Rasulullah pasti ada hikmahnya. Itu yang harus kita yakini. Tugas muslim yang beriman ketika mendengar dan mengetahui pengajaran dari Rasulullah, ya sami'na wa ata'na ya, Allah berfirman, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya
agar Rasul menghukumi, mengadili antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, ya. Sami'na wa atokna. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Jadi hikmah yang pertama ya karena ini disampaikan oleh Rasul dan harus kita yakini bahwa pasti ada hikmahnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti mereka yang sedang berikhram haji dan umroh di tanah suci. Seperti yang diringkas dari fatwa Nurun alat Darb, dilarangnya memotong kuku dan mencukur rambut agar mereka seperti mereka yang tengah berikhram haji dan umroh. Karena jamaah haji dan umroh pun tidak memotong kuku dan mencukur rambut hingga selesai ibadahnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah agar bagian tubuh pekurban terhindar dari api neraka. Pendapat ulama lain mengatakan bahwa dengan dilarangnya memotong kuku dan mencukur rambut agar bagian tubuh pekurban atau sohibul kurban lengkap sehingga bisa terbebas dari api neraka. Dan yang terakhir, hikmah dari memotong rambut dan kuku bagi para pekurban adalah menjadi bagian kurban. Pendapat lain mengatakan bahwa larangan tersebut agar kuku dan rambut kita bisa dipotong berbarengan dengan sembelihan hewan kurban dan menjadi bagian kurban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jadi marilah 1 Zulhijjah kita sambut dengan sukacita dengan melakukan sunnah-sunnahnya. Kalau hari ini saudara-saudaraku meyakini sudah 1 Zulhijjah, ya silahkan yang mau melakukan puasa dan dibarengi dengan jangan memotong rambut dan kuku. Bagi saudara-saudaraku yang pada tahun 1445 Hijrah ini berniat kuat untuk menyembelih kurban, ya. Tetapi yang meyakini bahwa 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Sabtu, jadi besok, ya, maka hari ini waktunya untuk kita bersih-bersih, ya. Ada kuku-kuku coba kita potong ya supaya lebih bersih, ya. Kumis kita potong juga gitu ya. Dan bulu-bulu yang lain ya mungkin pangkas rambut, ya, rambutnya dipangkas, ya, sehingga kita menyambut 1 Zulhijjah itu betul-betul dengan badan yang bersih, ya, dan harapannya dengan kebersihan-kebersihan itu maka jiwa kita juga menjadi lebih bersih gitu ya. Saya ada salah perhitungan sehingga ini masih ragu-ragu nih ya mau ikut yang mana gitu ya. Kalau kita mendasarkan pada ketaatan kita kepada ulil amri minkum, dan kebetulan sebenarnya di Indonesia ini hari ini tidak ada perselisihan sepertinya, ya, semua sepakat bahwa 1 Zulhijjah itu jatuh pada besok hari, bukan hari ini. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan mari kita lakukan sunnah-sunnah Rasul semata-mata kita untuk menjadi bagian dan berharap mendapatkan syafaat yang kita tunggu-tunggu di yaumil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.